Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Pemirsa terkasih, kita masih mempelajari kitab Ayub, kitab penderitaan, dan mengungkapkan penderitaan di dunia. Kita telah mencapai pasal 9 dan pasal 10. Sekarang izinkan saya untuk memulai episode ini dengan menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Adel Habib, selamat Terima datang. kasih Saudara Ayat. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Adel, saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 9 dan kembali untuk bertanya. Tetapi Ayub menjawab, "Sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan materai, yang seorang diri membentangkan langit, dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Sebelum Ayub menghitung kebesaran Tuhan di laut, di udara, di bumi, dia mengajukan pertanyaan di awal, masakan manusia benar di hadapan Allah? Bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Atau bagaimana firman Tuhan menjawab hal ini? Pertanyaan ini Saudara Ayat muncul 3 kali dalam kitab Ayub. Kita temukan di Ayub 9, 15 dan Ayub 25 3 kali tanpa jawaban. Tetapi kita menemukan jawaban yang memuaskan dan memadai untuk pertanyaan ini ada dalam Perjanjian Baru. Jika saya bacakan untuk Anda misalnya ayat dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sekali lagi dia menegaskan ide ini dalam Roma 3 ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman bagi semua orang yang percaya. Jadi tidak ada cara untuk menjadi benar di hadapan Allah kecuali melalui satu jalan, yaitu dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima karya salibnya dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Iman adalah satu-satunya cara bagi manusia untuk menjadi benar di hadapan Allah. Jadi kami belajar dari apa yang Anda katakan, tidak ada cara bagi manusia untuk dibenarkan. Tidak ada lembaga atau tempat, tidak ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kebenaran dari Allah, kecuali menerima karya Kristus di kayu salib. Benar, karena banyak yang berpikir bahwa mereka dapat dibenarkan melalui perbuatan mereka. Namun Alkitab memperjelas dan berkata, bukan karena perbuatan baik yang telah kami lakukan, tetapi karena anugerahnya ia menyelamatkan kita. Jadi kebenaran adalah karena kasih karunia dari sisi Tuhan. Oleh karena itu Alkitab berkata, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan Oleh dengan kasih cuma-cuma. karunia-Nya. Kasih karunia dari sisi Allah dan iman dari pihak manusia. Saya ingat bahwa kebenaran juga disebut sebagai kebenaran Tuhan. Ya, Dan kebenaran oleh darah, ya, kebenaran oleh iman, dan ini disebutkan kebenaran oleh kasih karunia. ya, Jadi ketika kita mengatakan kebenaran Allah, ini berarti sumbernya adalah ya, daripada Allah. benar. Dan ketika kita mengatakan dengan darah, ini artinya biayanya, darah Kristus. Benar. Ketika kita mengatakan kebenaran oleh kasih karunia, itu berarti didasarkan pada kasih karunia. Ya. Aku tidak pantas mendapatkan kebenaran Aku Allah, mendapat tetapi aku berdasarkan prinsip kasih mendapatkannya karunia. berdasarkan prinsip kasih karunia. Ketika kita membaca bahwa adalah dengan iman, ini Membentang. berarti ada tangan yang Benar. membentang untuk mendapatkan kebenaran, yaitu tangan iman, Tangan bukan iman, dengan perbuatan. benar.
Dr. Fayez, Ayub menghitung sifat-sifat Allah dalam ayat 1-10. Mohon beritahu kami tentang sifat-sifat itu. Dari 1 sampai 10 dalam kitab Ayub, dia menghitung beberapa atribut yang berbicara tentang kebesaran, keperkasaan Tuhan, dan kemuliaan. Mengapa dia menggambarkan atribut-atribut ini untuk menyatakan bahwa tidak ada yang bisa berdebat dengan Tuhan? Karena itu dia menggunakan ungkapan yang diulang 3 kali di dalam Alkitab. Ungkapannya adalah 1 di antara 1000 yang berarti jangan mencoba mencari, Anda tidak dapat menemukannya. Dalam pasal 33 dalam kitab Ayub, dia berkata, jikalau di samping ada malaikat, penengah 1 di antara 1000. Artinya, jika Anda mencoba menemukan 1 orang dari 1000 untuk menjadi mediator dan pembawa pesan, Anda tidak akan menemukannya. Anda tidak akan menemukannya. Ini adalah istilah retoris. Makna retoris. Yang artinya ia tidak Engkau ada. tidak akan menemukannya. Seperti ketika Anda Sama mengatakan sekali. jarum di laut atau jarum di tumpukan jerami. Dia tidak ada sama sekali. Disebutkan sekali dalam pengkhotbah pasal 7, ketika Salomo berkata, yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Ini berarti saya tidak menemukan seorang wanita di antara 1000 wanita yang menyenangkan hati saya, meskipun dia menikahi 1000 wanita. Dia tidak menemukan satupun untuk menyenangkan hatinya dari 1000 wanita. Ketiga kalinya ada di pasal 9, dalam kitab Ayub, jika Anda mencari 1 orang, dari 1000 orang, 1 dari 1000 Anda tidak akan menemukan seorang yang dapat berperkara dengan Tuhan. Dan menanyakan kepadanya, mengapa engkau melakukan ini kepadaku? Mengapa Ayub? Mengapa tidak ada yang bisa melawan Tuhan? Allah itu bijak dan kuat. Siapa dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang membedakan gunung-gunung, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang beri perintah pada matahari sehingga tidak terbit, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang. Ruang selatan yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Siapa yang dapat bersaing dengan Tuhan dalam keperkasaan seperti itu dan mengatakan padanya, ya Tuhan, saya benar-benar lelah dan susah, mengapa engkau melakukan terhadapku? Tidak ada yang bisa mencapai Tuhan. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bagaimana seorang bisa menjadi benar di hadapan Tuhan? Inilah pertanyaan semua generasi. Ini dijawab dalam Kristus. Pertanyaannya, apakah itu kesalehan? Kebenaran hanyalah deklarasi pembenaran kita dan deklarasi rekonsiliasi kita dengan Allah. Kebenaran adalah pernyataan Allah tentang pembenaran bagi mereka yang menerima Kristus. Berdasarkan fakta bahwa kebaikan Kristus dikaitkan dengan mereka yang menerima Dia. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Di ayat pertama, Ayub berkata, masakan manusia benar di hadapan Allah? Apakah Ayub benar-benar yakin bahwa dia bersalah lalu membuatnya memikirkan itu dan menyadari bahwa dia perlu dibenarkan? Apakah Ayub yakin bahwa dia benar-benar perlu dibenarkan dan bahwa dia adalah orang berdosa yang membutuhkan pembenaran? Atau apa yang ditunjukkan oleh pertanyaan ini? Tidak, apa dikatakan Bildad, orang Suah di pasal sebelumnya, di mana dia mengatakan kepadanya bahwa engkau harus berusaha untuk menjadi sempurna, saleh, dan mengubah diri sendiri. Jadi Ayub menilai kondisi dan perbuatan baiknya yang dia ulas di pasal 29 dan 31. Dia mempertanyakan, saya melakukan semua perbuatan baik ini namun saya tidak dibenarkan di hadapan Tuhan? Apa yang membuat seseorang benar di hadapan Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan untuk dibenarkan? Jadi dengan pertanyaannya, dia tidak masuk bertanya, tetapi pertanyaannya adalah pertanyaan retoris. Setelah semua yang saya lakukan, apakah saya masih tidak benar? Bagaimana seseorang bisa menjadi benar di hadapan Tuhan? Namun dari sudut pandang Roh Kudus, dia memberi kita pertanyaan ini untuk mendapatkan jawaban dalam terang perjanjian baru. Benar. Saudara Adel, dalam ayat 11-20 dari pasalnya yang ke-9, apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya, di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia, malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku bersuruh, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyainya.
Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Saudara Adel, dalam ayat-ayat ini, saya baru saja membaca dari ayat 11 sampai 20. Apa yang dapat Ayub andalkan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Apakah dia memiliki keyakinan pada keadilan dan belas kasihan Tuhan bahwa dia berdiri untuk penghakiman di hadapan Tuhan? Nyatanya kita temukan Ayub skeptis dalam dua kasus tersebut. Skeptis terhadap keadilan Tuhan yang mempengaruhinya lebih dari yang diharapkan, dan dari anugerah Allah, jika aku lakukan apa yang kau minta, apa engkau akan berbelas kasih kepadaku atau tidak? Secara aplikatif saudara, ayat sebenarnya itu bagus seorang manusia Benar. mengharapkan belas kasihan Tuhan. Sebenarnya ada banyak ekspresi yang berbicara tentang Tuhan dalam hubungan dengan belas kasihan. Dikatakan Tuhan itu penyayang, tapi ada yang lebih kuat dari itu. Disebut bahwa Tuhan berlimpah dengan anugerah. Lalu ada istilah yang lebih kuat lagi, yaitu kaya dengan anugerah. Kitab Yunus menyebut Tuhan adalah Tuhan pengasih dan penyayang dan berlimpah kasih setia. Benar. Efesus 2 mengatakan Allah yang kaya dengan rahmat, satu sukacita jika pemirsa terkasih yang masih hidup dalam dosa-dosanya mendengarkan kita saat ini dapat mengandalkan sepenuhnya belas kasihan Allah yang luas. Dia menyambut setiap orang berdosa, tidak peduli berapa banyak dosa yang dilakukan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Barang siapa yang tidak hidup dari anugerah Allah, satu hari akan jatuh dalam murka Tuhan. Bahkan Alkitab memperingatkan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kata-kata yang sangat indah tentang kekayaan anugerah Tuhan. Dia penyayang, kaya dengan anugerah, dan Allah segala anugerah. Alkitab berkata, tetapi Allah yang kaya dengan Karena rahmat, kasihnya oleh karena kasihnya yang besar. yang besar, dan Alkitab juga berkata bahwa Allah yang kaya dengan belas kasihan juga besar di dalam kasih. Dr. Fayez, dari ayat 21, aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Yang tidak bersalah dan yang bersalah keduanya dibinasakan. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang-orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia, walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku, karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan, tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku, jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia, maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Saya perlu berhenti saat membaca ayat-ayat ini, Dr. Fayez. Saya melihat bahwa pasal 9 dan pasal 10 adalah pasal yang paling penting yang menunjukkan bagaimana Ayub salah. Belakangan ketika Elihu, anak Barakhel orang Bus muncul, dia mengingatkannya pada kata-kata keras yang dia ucapkan untuk menuntutnya pada pertobatan dan menghakimi dirinya sendiri. Nadanya dalam menghubungkan ketidakadilan Allah dan kekejaman semakin tinggi. Sebagai contoh, saya dapat menjelaskan beberapa ayat. Dalam ayat 15, walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Maknanya dalam terjemahan penjelasan dan yang paling akurat adalah, meskipun kebenaran saya tidak bisa menjawab dia, atau meskipun saya tidak bersalah, saya tidak dapat berbicara dengannya. Ia masih memiliki rasa percaya diri dan ragu akan keadilan Tuhan. Bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkanku. Saya meragukannya. Bahkan jika saya tahu bahwa suara saya akan mencapai dia, saya akan ragu bahwa dia mendengarkan. Mengapa? Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena. Tuhan melakukan semua ini padaku tanpa alasan. Tuhan senang bersikap kasar kepadaku. Tidak perlu sebuah penderitaan dan pencobaan yang dia izinkan saya lalui yang tidak membiarkan aku bernafas tapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika ini soal kekuatan, maka Tuhan Maha Kuasa. Jika mengenai keadilan, siapa yang dapat menggugat dia? Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dan dapat mengeluarkan hukuman sesuai keinginannya. Tidak ada yang naik banding kepadanya. Tidak ada yang bisa merujuk masalah ini ke Dewan Yudisial.
untuk menilai jika apa yang Tuhan katakan memang adil atau tidak. Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Meskipun saya sempurna, Tuhan buat prasangka bahwa saya bersalah. Siapa yang akan mengatakan kepadanya bahwa orang ini tidak bersalah atau tak bersalah? Aku tidak bersalah. Aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Aku tidak bersalah. Dia memberi dirinya nilai penuh. Tidak ada kesalahan saya sama sekali. Semua itu sama saja atau semuanya sama. Itu sebabnya aku berkata yang tidak bersalah dan yang bersalah. Sama saja, apa perbedaan antara orang saleh dan orang jahat? Tidak ada perbedaan dengan Tuhan. Dia membuat yang satu ini mati dan yang lainnya juga. Dia membuat satu ini melalui cobaan dan rasa sakit. Dan yang lainnya juga. Dia mengatakan setelah itu tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Jika kita berjalan dengan Tuhan, apa yang dia lakukan untuk kita? Tidak ada yang berbeda, tidak lebih. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari lenyap tanpa melihat bahagia. Tidak ada kelebihan sama sekali dalam hidup saya. Saya tidak pernah melihat kebaikan. Di ayat 28 dia berkata, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Dalam ayat 29 dia berkata, aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diriku dengan sia-sia? Tuhan membuat keputusan sebelumnya tentang kesalahan saya. Mengapa saya harus kerja keras? Tidak peduli apa yang saya lakukan, Tuhan tetap berkeputusan saya bersalah. Di ayat terakhir, ayat 34, dia berkata, biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Dia membuatku takut. Jika dia menghilangkan rasa takut itu dan memberi saya kesempatan untuk berbicara tanpa rasa takut akan dia. Benar. Apa yang Ya. akan saya katakan padanya? Saya akan memberitahunya tidak demikian dengan saya. Apa yang kau katakan tentang saya tidak ada dalam diri saya. Pendapat engkau tentang saya salah. Dia masih melihat dirinya lebih benar Tuhan daripada bagaimana orang lain melihatnya. Tuhan bersalah padanya dan Tuhan menumbangkan penghakiman Jadi dan kita Tuhan belum mencapai kejam tahap padanya. pengobatan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya punya pertanyaan tentang belas kasihan Tuhan. Kita selalu mengatakan bahwa kita mengandalkan belas kasihan Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan menggunakan belas kasihannya? Apakah tersedia bagi semua orang? Apakah Tuhan menentukan dan bagaimana? Anugerah Tuhan tersedia bagi semua orang. Apakah saya yang menerima atau menolaknya? Atau apakah dia berurusan dengan orang dan bukan dengan yang lain? Saya setuju bahwa belas kasihan Tuhan tersedia untuk semua orang. Namun ini tergantung pada keputusan manusia. Artinya jika seseorang memutuskan bertobat, dia akan menikmati belas kasihan Tuhan. Namun jika ia tetap tidak taat, menolak dan hidup dalam dosa, tentu ia tidak dapat menikmati belas kasihan Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan menunjukkan belas kasihannya dan mengabaikan keadilan dan kekudusannya. Ya, Adalah perlu bahwa Tuhan menunjukkan keadilannya, kekudusannya dan kebenarannya. Maka dia akan menunjukkan belas kasihan. Apakah artinya ini? Ini berarti bahwa Tuhan tidak dapat mengampuni dosa seseorang hanya karena prinsip belas kasihan. Dan Tuhan bebas mengampuni dosa karena Tuhan itu penyayang dan pengampun. Tapi Allah itu kudus, adil, dan benar. Jika dia berbelas kasihan kepada orang berdosa, di manakah keadilan kekudusannya? Dia harus dimuliakan dalam kekudusan dan keadilannya sebelum dia menunjukkan belas kasihan. Dengan kata lain, orang berdosa harus membayar tagihan atas rekeningnya. Bagaimana dia membayarnya? Dia berlindung di dalam darah Kristus. Kristus yang menjadi penggantinya dan keadilan ilahi mengambil jalannya dan kekudusan Allah akan dibuktikan. Kemudian Tuhan dapat menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang bertobat. Tetapi jika manusia tidak bertobat atau berlindung di balik darah Kristus sebagai gantinya, dia tak akan bisa menikmati belas kasihan. Jadi, belas kasihan juga berarti memperbanyak sarana keselamatan. Maka agar Allah menganugerahi siapa yang dia kehendaki atau mengasihani seseorang, dia menggunakan sarana untuk menyelamatkannya dari kubangan ini. Jika saya membayangkan orang tenggelam, saya akan memberinya garis hidup. Jadi saya kaya akan belas kasihan, saya memberinya sarana penyelamatan. Tapi dia menentukan apakah dia tergantung pada penyelamat dan keluar, atau menolak. Belas kasihan ditawarkan kepada semua orang, tapi dia yang menerima belas kasihan adalah orang yang menikmati belas kasihan. Menolak belas kasihan hanya memiliki satu arti bahwa orang tersebut memilih jalan lain dalam berurusan dengan Tuhan selain dasar belas kasihan. Saudara Adel ayat 32 dan 33 mengatakan, karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Apakah makna dari dua kata dan dua ayat ini yang sedang kita bicarakan? Ayub merindukan seorang perantara
yang dapat mendamaikannya dengan Tuhan. Namun perantara yang dirindukan Ayub dan yang ia bicarakan dalam ayat 33, tidak ada perantara di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Kita menemukan jawaban untuk pertanyaan ini di surat pertama Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Ketika Rasul Paulus berkata karena hanya ada satu Tuhan dan satu perantara antara Allah dan manusia, manusia Kristus Yesus. Mengapa dia berkata satu perantara? Karena perantara yang akan menyelesaikan masalah ini harus setara dengan kedua belah pihak. Harus setara dengan manusia di satu sisi, juga setara dengan Tuhan di sisi yang lain. Ini tidak mungkin bagi siapapun juga. Bukan untuk makhluk bernalar dari manusia atau dari malaikat, ini hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Kristus menggabungkan dua kodrat manusia dan kodrat ilahi. Karena dia manusia yang sempurna dapat menjangkau dan memegang tangan orang yang jatuh. Dan dia Tuhan yang berinkarnasi, dia dapat meletakkan tangannya di tangan Tuhan. Karena itu Alkitab memberitahu kita dalam 2 Korintus 1 ayat yang indah. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Silakan. Saya ingin menambahkan sesuatu karena dia bukan manusia seperti aku sehingga aku dapat menjawabnya. Di pasal 21 dia mengajukan pertanyaan aneh. Dia berkata, kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Yang berarti, apakah keluhan saya kepada manusia? Jawabannya adalah tidak. Anda mengeluh pada Tuhan. Mengapa saya kesal hati? Jawaban pertanyaan ini adalah, mengapa Anda harus tidak sabar? Anda mengeluh pada Tuhan. Orang mungkin mengatakan pada saya, ini karena Tuhan tidak memahami saya. Di sini katanya karena Tuhan bukan manusia seperti aku. Mengapa kamu tertekan? Dia menjawab, jika saya mengeluh pada manusia dan mengatakan padanya bahwa saya sangat kaya dan tiba-tiba saya menjadi sangat miskin, apakah dia akan merasakan malapetaka saya? Dia berkata, ya, saya rasakan. Saya dihina dan ditolak oleh orang-orang. Mereka meludahi saya. Dapatkah Anda merasakan krisis saya? Iya, saya bisa. Anak-anak saya meninggal. Bisa kamu merasakan kematian seorang anak laki-laki? Dia menjawab dan berkata, iya, karena anak saya meninggal. Tapi Tuhan jauh di tempat yang tinggi, jauh sendirian di surganya. Dia tidak merasakan kesulitanku. Apa dia mengalami kemiskinan? Apa dia mengalami penghinaan ejekan? Apa dia merasakan ludah di wajahnya? Dan bahwa putranya meninggal, Tuhan tidak mengalami hal seperti itu. Oleh karena itu dia bukan manusia seperti saya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada yang bisa menjelaskan kepadanya perasaan saya. Tidak ada manusia seperti saya yang mengalami apa yang saya alami dapat naik tinggi dan mengatakan kepadanya, mereka adalah orang-orang susah. Dia jauh, itulah sebabnya dia tidak hanya mencari perantara, tetapi juga seseorang yang dapat mengerti perasaannya. Oh, seandainya dia hidup sampai dia tahu bahwa firman akan menjadi manusia dan bahwa Tuhan mengalami apa yang kita lalui. Seseorang sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tuhan mengalami kematian anaknya. Kristus mengalami kemiskinan, dia mengalami rasa malu dan dipukuli dan dihina. Dia tidak akan mengatakan bahwa dia bukan manusia seperti saya dan dia tidak mengerti saya. Benar, penyembuhannya di sini adalah di dalam Kristus yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia Diam di antara kita, dan diam di antara kita. Seorang manusia yang berduka bersedih. dan berkenalan dengan kesedihan, dia mengalami rasa sakit yang melebihi Ayub. Sehingga dia adalah penolong bagi setiap Ayub di segala Dalam segala zaman. zaman. Sempurna. Sekarang kita akan mendengarkan komentar dari hadirin. Siapa yang ingin berbagi dengan kita hari ini? Saya menemukan bahwa iman akan kenyataan bahwa Tuhan diwujudkan dalam daging adalah yang paling sulit. Sulit bagi siapapun untuk mempercayai fakta ini. Meskipun begitu, Ayub yang tidak tahu tentang iman Kristen dan gagasan tentang Tuhan untuk dimanifestasikan dalam daging belum diungkapkan, dia Ya. menemukan bahwa ini adalah satu-satunya solusi yang dengannya manusia dapat mendekatkan Satu-satunya diri solusi yang kepada dapat Tuhan. diterima. Ini berarti meskipun ini solusi yang sulit, tapi adalah intuitif dan merupakan yang logis, yang dapat diterima. Juga ada yang berpikir dia tidak membayangkan bahwa manusia dapat mencapai Tuhan dengan sifat-sifat yang disebutkan Ayub. Sifat-sifat yang dikatakan Ayub tentang Tuhan adalah benar. Setiap orang berpikir bahwa mungkin mencapai Tuhan dengan perbuatannya adalah delusional. Saya sangat suka Tuhan tidak hanya berbelas kasih tapi kaya akan belas kasihan. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan Maha Pengasih, tapi itu tidak akan bekerja jika kita berfokus pada dosa besar kita. Kita benar-benar membutuhkan dan berterima kasih kepadanya karena kaya akan belas kasihan. Saya menyukai jawaban atas pertanyaan Ayub. Masakah manusia benar di hadapan Allah? Dia ingin mencari jawaban. Dalam perjanjian baru, kita mempelajari jawabannya. Manusia dibenarkan dengan menerima kebenaran Allah. Artinya adalah iman. Oleh iman dia dibenarkan, oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran adalah
Apa yang Tuhan perkenalkan kepada manusia melalui kasih karunia dan harganya adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga suka ekspresi baru dan definisi belas kasihan yang melipat gandakan sarana penyelamatan manusia. Sempurna. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda. Terima kasih para hamba Tuhan, saya ingin memulai pasal 10, tetapi durasi episode ketat, mudah-mudahan kita akan mulai pasal 10 di episode mendatang. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, solusinya ada dalam firman yang menjadi manusia. Solusinya ada pada manusia Yesus Kristus, Tuhan yang bermanifestasi di dalam daging. Alasan Ayub, bukti dan argumennya adalah bahwa Tuhan bukanlah manusia. Dia tidak merasakan apa yang aku lalui, dia tidak tahu malah petakaku, rasa sakitku, karena dia berada di langit. Aku kesakitan, dia tidak bisa merasakan apa yang aku alami. Tetapi Alkitab berkata firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Tuhan Yesus dimanifestasikan di dalam daging. Dia adalah manusia yang penuh kesengsaraan dan terbiasa dengan kesedihan. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia dihina dan ditolak oleh manusia. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Dia menanggung ejekan, rasa malu, aib, diludahi, dan disalibkan. Jadi tidak Ayub. Tuhan telah mengambil rupa sebagai manusia. Dan dia menderita lebih banyak rasa sakit daripadamu. Karena itu dia dapat membantu setiap orang yang datang kepadanya, setiap orang yang terluka, kesakitan seperti engkau. Menemukan perlindungan, keamanan, kenyamanan, dan penghiburannya di dalam Kristus. Yang dalam segala hal dicobai seperti kita, namun tanpa dosa. Kabar baiknya, pemirsa yang terkasih, adalah bahwa dimanapun Anda berada, dimanapun budaya ataupun ideologi Anda, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya di dalam Kristus. Tidak ada yang memberitahu Anda bahwa Anda bisa pergi sendiri kepada Tuhan. Anda tidak berdaya, dan Tuhan itu terlalu tinggi. Tetapi Alkitab memberitahu Anda bahwa Tuhanlah yang turun dan datang kepadamu, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Anda tidak diharuskan berpergian ke berbagai tempat untuk mendapatkan kebenaran dari Allah, atau mengunjungi tempat yang jauh untuk mendapatkan kebenaran Tuhan dan kembali untuk diampuni. Tetapi cukup di tempatmu, terimalah Kristus. Dia telah melakukan pengorbanan yang sempurna di atas kayu salib. Dia telah melakukan penebusan yang sempurna. Pada saat itu, Anda akan menerima kebenaran Allah. Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami di episode berikutnya untuk melanjutkan pembahasan kita tentang penderitaan Ayub. Tuhan besertamu. أعيش في رضاه أحيا لمن بموته منابع الحياة أحيا قويا صابرا في الضيق والعناء أحيا شجاعا ثابتا بصادق الوفاء يا سيدي الإله يا واهب الحياة حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سوى. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.